Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala habibina sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma ya rabbana tahhir ya rabbana qulubana minan nifaqi wa min hubbid dunya waj'alid dunya fi aydina wa la taj'alha fi qulubina. A'inna ya rabbana ala al-isti'anati bid-dunya li ukhrana waj'alna ya rabbana minal ladzina an'amta 'alaihim biz-zuhdi wal qanaati wasyukri waghfirna ya rabbana yaumal qiyamati ma'a habibika sayyidina Muhammad wa tahta liwa'ihi warzuqna ya rabbana taubata qabla al-maut wa syahadata 'inda al-maut wal jannata ba'da al-maut. Amma ba'du. Yang kami cintai, yang kami muliakan, para orang tua kami, saudara-saudari, para pemirsa, para pendengar dimanapun anda berada, alhamdulillah, puji syukur kepada Allah atas segala karunia-Nya kita bisa berkumpul, bertemu kembali, bergabung di acara mulia ini, acara belajar bersama Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala dengan kitab Minhajul Abidin. Semoga Allah memberikan kepada kita ilmu yang bermanfaat, dan semoga Allah memberikan kepada kita pemahaman yang benar, dan semoga Allah memudahkan kita untuk mengamalkan ilmu kita. Kita sudah sampai kepada apa yang dikatakan oleh Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala. فإن قلت قال المصنف رحمه الله تعالى نفعنا الله به وبعلومه وبعلومكم في الدارين آمين إلى أن قال. فإن قلت, jika engkau bertanya, falmutawakkilu, orang yang bertawakal secara sesungguhnya kepada Allah. Jika seseorang sudah bertawakal kepada Allah, lalu dia ingin melakukan sebuah perjalanan atau masuk hutan belantara, melintasi padang pasir, hal yahmilu zada ma'ah, apakah orang yang bertawakal itu perlu membawa bekal menyertainya untuk masuk hutan belantara atau menyeberang lautan atau melintasi padang pasir? Apakah perlu membawa bekal fil asfar, di dalam perjalanannya tersebut? Artinya begini, kalau seandainya orang bertawakal itu apakah lalu nggak berbekal? Karena saya bertawakal, kenapa nggak bawa makanan? Tawakal. Nggak bawa duit? Tawakal. Apakah boleh seperti itu? Kemarin sudah disebutkan, kalau memang hatimu kuat benar, tidak apa-apa kau berjalan dengan tawakal, pasti dikasih makan oleh Allah. Fa'lam, dijawab oleh Imam Ghazali, annahu, sesungguhnya rubbama, ada orang terlihat dia membawa bekal, rubbama, barangkali, yahmilu zat, artinya mungkin sekali dia itu membawa zat, membawa bekal, akan tapi wala yu'alliqul qalba bihi, tapi hatinya tidak terikat dengan itu semuanya. Ini yang berat. Bagaimana membawa bekal tapi tidak menggantungkan hidupnya dengan bekal tersebut? Dia hanya membawa saja. Bi annahu la muhalata rizquh, artinya dia membawa bekal tapi hatinya tidak terikat dengan bekal tersebut,
Karena dia yakin kalau memang rezekinya mau tidak mau akan sampai kepadanya. Dan dia tahu bahwasanya itu rezekinya, tapi tidak menggantungkan hatinya. Dan inilah yang menjadi sebab aku makan, aku hidup, ya ini bekal yang aku bawa. Dia membawa bekal, tapi hatinya tidak terikat dengan bekal tersebut. Tapi juga dia tahu bahwasanya inilah yang bakal aku makan, menjadikan aku kenyang nanti makan pagi di situ, makan siang di sini. Ini duit aku persiapkan nanti untuk beli di sana, makan siang di sini, makan malam di sini. Dia sadar itu semuanya, tapi ingat hatinya tidak terikat dengan sesuatu tersebut. Wa innamu ya'alliqul qalba billahi, tapi ingat hatinya terus diikat dengan Allah, bukan dengan sesuatu bekal tersebut. Wa yatawakkalu alaihi, tapi dia tetap bergantung kepada Allah. Bahkan seandainya dia lepas bekal itu di tengah jalan, tidak akan berkurang sedikit pun keyakinannya bahwasanya rizki akan dikirim oleh Allah kepadanya. Wa yaqulu, dan dia berkata, innar rizqa maqsumun mafruhun minhu, namanya rizki sudah dibagi oleh Allah dan akan diberikan oleh Allah, dari Allah subhanahu wa ta'ala, pemberian dari Allah subhanahu wa ta'ala. Dia yakin bahwasanya rizki sudah diberikan oleh Allah, sudah dibagi oleh Allah. Wallahu ta'ala, dan Allah subhanahu wa ta'ala insya'a, kalau Allah menghendaki, aqama binyati, Allah akan menjadikan, aqama itu akan menegakkan, binyati, tubuhku, bangunan tubuhku ini akan menjadi tegak tulang punggungku, aku bisa berdiri, bisa berjalan. Maksudnya aku bisa benar hidup ini, binyati ini, aqama binyati, menjadi benar hidupku, hidup jasadku ini, bihada au bighairi. Artinya gini, aku yakin kalau Allah menghendaki aku itu makan, tentu aku akan makan. Dan yang aku makan tidak harus yang aku bawa, bisa yang aku bawa ini yang aku makan, dan bisa selain yang aku bawa yang aku makan. Warubbama, dan alangkah banyaknya orang, rubba, alangkah banyaknya orang, atau ada rubbama, alangkah banyaknya orang, yahmilu, membawa, biniatin ukhra, dengan niat yang lainnya. Contoh, bi'ayyu'ina, untuk membantu musliman, seorang muslim, au nahwi dzalika, atau yang lainnya. Jadi karena dia orang yang punya tawakal kepada Allah, dia membawa bekal, akan tapi dia menggantungkan hidupnya dengan bekal tersebut. Bahkan mungkin seseorang membawa bekal dengan niat untuk menolong orang di jalan, barangkali ada yang membutuhkannya, dan hatinya sama sekali tidak terikat dengan materi tersebut, dengan bekal tersebut. Walaysa sya'nu fi akhdhiz zadi wa tarkihi. Jadi kesimpulannya, permasalahannya adalah bukan kamu itu membawa bekal atau tidak, membawa atau enggak membawa, itu bukan itu yang dibahas. Membawa bekal enggak membawa bekal, bukan itu yang dibahas. Wala sya'nu fi akhdhi zati wa tarkihi. Permasalahannya adalah bukan di saat engkau membawa bekal atau tidak membawa bekal di saat engkau berada di perjalanan. Wa innama sya'nu, akan tapi permasalahan yang sesungguhnya adalah fil qalbi, di dalam hatimu. La tu'alliq qalbaka, maksudnya jangan sampai kau ikat hatimu illa biwa'dillahi, kecuali dengan janji Allah. Bagaimana janji Allah? Ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha, tidak ada yang melata di atas bumi kecuali sudah Allah tentukan, Allah jamin rezekinya. Dan itu diyakini oleh semua makhluk kecuali manusia. Itu diyakini oleh semua makhluk kecuali manusia. Ini manusia yang paling berakal. Itu diyakini bahwasanya rizki Allah sudah ada. Diyakini semua makhluk kecuali oleh manusia. Ini manusia seharusnya lebih kuat keyakinannya. Burung dia tidak pernah punya tabungan, padahal dia kalau mau nimbun bisa dia. Tapi dia makan secukupnya, pulang kenyang. Besok paginya lapar, sudah lapar pun tidak nangis, dia tidak bising, tidak bingung, masih main-main, lompat sana lompat sini, berkicau sana sini. Setelah itu selesai, setelah kicau bareng-bareng di pohon, bareng-bareng baru lari cari makan. Itu tidak tentu mau kemana dia, jalan aja dia, kenyang kok. Cicak itu modalnya adalah dengan lidah saja tuh. Dan mangsanya adalah aneh. Cicak nggak bisa terbang, mangsanya suatu yang terbang, nggak masuk akal, mestinya kan begitu. Hanya diam, tiba-tiba ada nyamuk lewat,
Kenapa nyamuk ke atas sana? Aneh bener nyamuk ke atas. Nggak ada darah di sana. Tapi kenapa nyamuk ke atas? Allah kirim tuh mau ngasih makan cicak tuh. Dan subhanallah cicaknya gemuk-gemuk tuh, lihat. Cicak gemuk-gemuk tuh, bener anak pina tuh. Sampai bingung kita ngurusi cicak. Lihat, begitulah rezeki Allah. Dan dia penuh dengan keyakinan. Cicak berjalan dengan penuh keyakinan. Nggak pernah bilang, waduh sepi nih pasarnya nih. Nggak ada begitu. Nggak ada. Cicak jalan nyantai sana sini. Dan tidak ada binatang kelaparan kehabisan makan, nggak ada. Nggak ada binatang kelaparan, mati kelaparan, nggak ada. Lihat. Dan manusia pun artinya tidak ada mati kelaparan, cuma karena ulah manusia sehingga terjadilah yang demikian itu. Baik, karena yakin dengan janji Allah wa husni kifayatihi, dan yakin dengan Allah itu mencukupi hambanya, wa dhamanihi, menjamin hambanya dengan rezekinya. Ini menjadi nyaman, tentram. Ini ilmu tinggi, ilmu kelas berat ini. Tapi dihadirkan oleh Imam Ghazali memang harus kita titi. Sebab ada aqabah. Ini bab dunia. Jangan sampai kita mengikat hati kita dengan dunia. Fakam min hamilin lizadi, alangkah banyaknya orang yang mengumpulkan bekal yang banyak, lizadi wa qalbuhu ma'allahi dunazat, tapi ternyata hatinya dengan Allah dan bukan dengan barang tersebut. Alangkah banyaknya orang yang memiliki dunia, tapi ternyata hatinya dengan Allah. Kalau kita lihat dia kerja keras, banting tulang, meres keringat, ya, kerja keras, akan tapi yang dia pendak di hatinya dan di otaknya adalah bagaimana aku bisa membantu fakir miskin, bagaimana aku bisa bangun masjid, bagaimana aku bisa bangun pesantren, bagaimana aku bisa berjuang. Padahal secara pribadi kecukupan dia. Dan dia mencari harta bukan ingin dikatakan orang sebagai orang kaya, sombong dengan mobil mewahnya, sombong dengan rumah megahnya, bukan. Dia bekerja keras, akan tapi di benaknya, di hatinya adalah bagaimana aku bisa membantu orang fakir, bantu pesantren dan seterusnya. Nah ini alangkah banyaknya orang yang di tangannya ada bekal, tapi hatinya tidak pernah terikat dengan bekal, sehingga di waktu melepas tuh blong, nggak susah. Bahkan sudah ngelepas, nyari lagi mau dilepas lagi, nyari lagi mau dilepas lagi. Akan tapi lihat sebaliknya, orang yang di hatinya cinta dunia, lihat seolah-olah dia hidup sepanjang masa, dan seolah-olah dunia itu terlalu bersamanya dan tidak akan meninggalkan dunia ini. Lihat, karena begitu cintanya kepada dunia, sedekah bingung sedekah, karena dunia sangat dicintainya. Dia sedekah susah, sedekah paling jeleknya barang, paling sedikit, itu pun masih diungkit-ungkit, harus ada yang kembali kepadanya, apakah itu sanjungan atau ada orang menjadi pelanggan baru lagi dan seterusnya. Dia berbuat baik bukan karena Allah subhanahu wa ta'ala. Nah ini, dia berbuat baik bukan karena Allah. Repot orang yang seperti itu, hatinya dengan dunia. Tapi kalau hatinya sudah dengan Allah, biarpun dia bergelimang dengan dunia, dan dunia itu sudah jatah, kalau sudah hatinya dengan Allah, maka saat itu kita menemukan orang kaya raya, akan tapi lihat sedekahnya pun tidak kira-kira. Bahkan dia tidak bekerja, tidak mengembangkan usahanya, kecuali cita-citanya adalah bagaimana aku bisa berjuang di jalan Allah dengan hartaku. Dan kita menemukan di zaman sekarang orang seperti itu. Kalau kita lihat dia bekerja dan bekerja, dia berjuang, buka usaha di sini, buka usaha di situ. Sampai ada yang bertanya, Pak Haji, ya, Pak Haji, Bu Haji, kenapa kau masih buka usaha terus? Saya pengen bisa membantu lebih banyak lagi, karena saya bakat di sini. Saya suruh ceramah juga nggak bisa. Saya bakat ngumpulin duit. Tapi bukan untuk dirinya sendiri. Kita dari kendaraannya juga biasa saja, rumahnya juga biasa saja. Tapi kalau lihat yang digunakan untuk berjuang lebih banyak daripada aset yang dikumpulkannya. Hari ini kita menemukan manusia semacam itu. Hendaknya kita menjadi orang-orang seperti itu. Kalau ternyata dunia harus datang kepada kita, kita tidak akan mengikat hati kita dengan dunia. Akan tapi kita jadikan dunia itu adalah sulam atau tangga untuk menuju Allah Subhanahu wa taala, atau jalan pintas menuju Allah Subhanahu wa taala. Lah kuncinya adalah tidak mengikat hati kita dengan dunia. Alangkah banyaknya, kata Imam Ghazali, orang yang kelihatannya mengumpulkan dunia, akan tapi ternyata hatinya tidak pernah terikat dengan dunia. Wa kam min tarikin lizzati, dan alangkah banyaknya orang yang meninggalkan bekal, kayaknya sih nggak punya dunia. Wa qalbuhu ma'azzat, tapi hatinya hubbud dunya. Tidak semua orang fakir itu adalah tidak hubbud dunya. Ada orang fakir khayalannya macam-macam urusan dunia, nasib buruk tuh. Khayalannya, kelihatannya dia tidak berpegang dengan zat, tapi kekhawatirannya, kecemasannya, sehingga muncul apa? Kenapa dia mencuri? Kenapa dia harus berbohong? Kenapa harus mengambil rebut waris? Kenapa? Karena dia adalah kurang percaya kepada Allah. Kalau makanan sudah dijamin oleh Allah,
Karena dia ragu dengan jaminan Allah, maka dia harus mengambil miliknya orang lain. Padahal kalau tidak mengambil pun bakal makan, kalau orang yakin jaminan Allah. Dan itu berkembang, gara-gara keyakinannya kepada Allah tidak kuat, itulah menjadi penjahat, ngambil barangnya orang lain, merampok dan sebagainya. Padahal dia secara lahir gak punya bekal, tidak ada di tangannya dunia, tapi ternyata hubbud dunia, tamaknya, rakus kepada dunia, luar biasa menguasai hatinya. Qalbuhu ma'azzat, hatinya dengan dunia, dunallah, bukan dengan Allah Subhanahu wa taala. Fasya'nu idzan, jadi permasalahan yang paling permasalahan sesungguhnya yang harus kita fahami, yang sangat mendasar adalah idzan lil qalbi, urusan hatimu yang harus kau tata. Fafham hadhil usula, maka fahamilah pondasi-pondasi pokok-pokok ini yang aku berikan. Tukfal mu'nata, niscaya kalau faham makna ini, kau akan dicukupi oleh Allah Subhanahu wa taala secara bekal. Jadi kau akan dicukupi oleh Allah. Artinya apa? Kalau kamu tahu, yakin dengan janji Allah, engkau tidak akan merasa kurang, dan di saat engkau tidak merasa kurang, maka ketahuilah engkau akan dicukupi oleh Allah, karena Allah sudah berjanji, wa min dabatin fil ardi illa 'alallahi rizquha, tidak ada yang melata di atas bumi kecuali sudah Allah jamin rezekinya. Termasuk yang melata di atas bumi adalah kita sendiri, insyaallah taala. Fa in qila, kemudian jika ada laki yang bertanya, wa Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yahmilu zata, Nabi pun ternyata waktu beliau pergi, beliau melakukan perjalanan, Nabi bawa bekal. Apakah Nabi kurang tawakal nih? Nabi bawa bekal ontanya, para sahabat Nabi barang-barangnya dinaikkan di onta, ada gandum, ada ini, dibawa perjalanan. Maka dzalika sahabatu, begitu juga sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, salafus saleh, banyak ulama-ulama yang kalau bepergian selalu membawa bekal. Bagaimana dengan orang-orang semacam ini? Nabi, para sahabat dan para ulama. Yuqalu lahu, dijawab atas pertanyaan ini. La jarama anna dzalika mubahun khairu haram. Yang pasti hal yang demikian itu adalah halal, bukan haram. Itu adalah mubah, boleh-boleh. Jadi berbekal adalah boleh dan bukan sesuatu yang diharamkan. Wa innamal haramu, akan tapi yang harus engkau mengerti keharamannya itu pada hatimu. Wa innamal haramu, yang haram adalah ta'liqul qalbi, mengikat hatimu bizzati, dengan dunia tadi, dengan materi, dengan bekal. Kemudian yang kedua, tarku tawakkuli, tidak berpasrah kepada Allah. Jadi yang diharamkan adalah tidak pasrah kepada Allah. Fafham dzalika, fahamilah ini. Fama dhannuka, kemudian apa pandanganmu dengan bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dengan Rasulullah haitsu qala, waktu Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Tawakkal 'alal hayyil ladzi la yamut." Nabi disuruh bertawakallah engkau kepada zat yang tidak pernah mati. Maksudnya, hai Muhammad, tawakallah kepada Allah. Kemudian Nabi membawa bekal, apakah itu pertentangan tawakal? Asahu, apakah itu dikatakan Nabi Muhammad maksiat kepada Allah, disuruh tawakal kok malah bawa bekal? Kemudian wa'allaqa qalbahu, kemudian Nabi mengikat hatinya dengan ta'amin, makanan, wa syarabin, minuman, wa dirhamin, duit, dirham, dinarin, atau dinarin, dinar. Dijawab oleh Imam Ghazali, kalla la wa hasya, tidak, sekali-kali tidak. Kalla wa hasya, tidak, sekali-kali tidak. Ayyakuna dzalika, kalau Rasul demikian itu. Nabi bukan bermaksiat kepada Allah, bukan menggantungkan hatinya dengan dunia tadi. Bal kana qalbuhu ma Allah, bahkan hati Nabi selalu dengan Allah Subhanahu wa taala. Wa tawakkulu 'ala Allah taala kama amar, dan wa tawakkuluhu 'ala Allah taala kama amaruhu. Adapun tawakalnya Nabi sudah sempurna seperti yang Allah perintahkan. Fa innahu, karena sesungguhnya Nabi adalah alladzi lam yaltafit ila dunya bi asriha. Nabi tidak pernah menengok kepada dunia secara keseluruhan. Nabi tidak pernah terpesona, tergoda dengan dunia. Walam yamudda yadahu ilal manfaatihi khazainil ardi kulliha, bahkan Nabi Muhammad tidak pernah mengulurkan tangannya kepada khazaini, mafatih khazain, pintu, kunci kekayaan. Nabi tidak pernah berusaha untuk menjadi kaya. Nabi menjalani hidup begitu saja, tanpa berusaha untuk mengambil kunci-kunci jalanan jika lapar. Menolong orang lapar kan boleh. Nah ini, makanya selalu kami ingatkan kepada para pejuang yang bakat untuk menjadi orang kaya, punya usaha, memperluas usaha dan seterusnya. Akan tapi jangan lupa bahwasanya di saat kita mulai usaha harus ingat kepada Allah. Berapa persen yang akan aku berikan untuk Allah? Dari usahaanku ini berapa persen yang aku berikan kepada Allah? Lah ini tanda bahwasanya dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Tidak menoleh kepada dunia, tapi mengumpulkan dunia.
Tapi niatnya adalah untuk kebaikan, niatil khair kata Imam Ghazali. Tujuannya baik, bukan limaili qulubihim anillahi ta'ala illa zadi, bukan karena dia berpaling dari Allah kemudian dia melirik kepada urusan dunia, tidak. Wal mu'tabar, yang dianggap adalah al-qasdu, niat di dalam hatimu, ala ma'alamnaka, seperti yang sudah aku beritahu kata Imam Ghazali. Boleh kau mencari dunia, kau kerja pagi hingga sore, tapi ingat, kamu harus menata bahwasanya rezeki adalah Allah yang memberi. Kamu hanya menjalankan usaha saja. Sehingga orang yang demikian ini akan menjadi lega jika ternyata dia mengalami kebangkrutan atau tertundanya gaji dan sebagainya, tanpa melakukan satu tindak keharaman, karena dia tahu bahwasanya rezeki sudah dijatah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini ilmu tinggi, ilmu berat. Kemudian fafham kata Imam Ghazali, fahamilah, wantabih, sadar, min raqdatika, bangun ya, bangun, hei hamba-hamba Allah, sadar, jangan sampai hatimu kau ikat dengan dunia. Wa'afik, kemudian kamu siumanlah, sadarlah engkau min ghaflatika, dari kelalaianmu. Watafaham, dan berusahalah untuk engkau memahami apa yang aku sampaikan. Yursidkallah, maka ketahuilah Allah insyaallah akan memberikan petunjuk kepadamu. Fa in qulta, yang terakhir, jika ada yang bertanya lagi, ayyuhuma afdal, mana yang lebih bagus dalam hidup kita ini, mau pergi mau kemana, ahduz zat am tarkuhu. Kalau ibu mau ke Jogja, mau ke Malang, Jawa Timur, kira-kira ini memang lebih bagus bawa bekal atau enggak kira-kira? Fa'lam, ketahuilah kata Imam Ghazali, anna hadza yakhtalifu bi ikhtilafil hal. Membawa bekal dan tidak berbekal ini jawabannya adalah berbeda-beda, tergantung siapa dong orangnya. Mungkin tentu poin saja Imam Ghazali, kalau kelas ente bawa bekal gitu loh maksudnya. Kalau kelas ente bawa, jangan sok macam-macam nggak mau bekal nanti. Jadi ada dilihat-lihat nih kata Imam Ghazali, lihat dulu keadaannya kayak apa. Imam Ghazali memberi pelajaran kelas tinggi. Tadi kelas tinggi. Akan tapi pun demikian, karena Imam Ghazali ngajar kelas TK, turun lagi kelas 3. Sekarang ini ngajari kelas tinggi banget. Bagaimana kita tidak bawa apa-apa ke hutan? Pusing lah, ini kelas tinggi karena Allah. Dan sekarang Imam Ghazali naik lagi, turun lagi. Kita ngajari kelas TK aja deh. Lihat dulu ya, keadaanmu kayak apa. In kana muqtada bihi, kalau ternyata engkau adalah orang yang perlu dipanut, jadi panutan, diikuti. Kemudian mengajari yuridu ayubayyina, untuk menjelaskan kepada orang anna ahdazati mubahun, bahwasanya mengambil bekal adalah boleh. Kau boleh ngasih contoh. Oyan bibihi auna muslimin, atau kamu beri contoh begini, ayo kita bawa bekal ya. Jangan lupa barangkali di sana ada yang membutuhkannya. Ngajari. Lihat kita akan masuk kampung mana, yuk. Kampung di sana kelihatannya kampung fakir, karena mungkin di sana kita membantunya. Jadi kita alihkan, daripada ngikat hatinya dengan bekalnya, maka langsung dirubah hatinya rindu untuk membantu orang yang ada di sana. Ayanati malhufin, atau memberi pertolongan pada orang yang membutuhkannya, minta pertolongan. Wanah bidzalika. Maka jika orangnya seperti itu, fal akhdhu afdhalu, maka membawa bekal adalah bagus. Jika orangnya punya niat besar untuk membantu orang lain, niat besar untuk memberikan pertolongan kepada orang lain, maka di saat seperti itu membawa bekal baginya adalah lebih bagus. Artinya apa? Orang dia punya urusan dengan orang. Misalnya kita masuk ke satu kampung, di kampung itu banyak manusia, hadiah yang akan kita berikan ke mereka. Mungkin dia adalah orang-orang yang lemah imannya. Di satu kampung lihat orang Islam tapi tidak pernah sholat, saya harus datang ke sana, kalau saya harus membawa bekal banyak. Satu truk misalnya, satu ini, kenapa kau bawa bekal banyak? Memangnya kau makan semuanya? Enggak, untuk aku bagi di sana. Bagus. Wa in kana munfaridan qawiyal qalbi, kalau ternyata hidupmu sendiri, itu tadi kan orang yang hidup bermasyarakat. Kalau punya istri, punya anak, mau tawakal ya nggak bisa. Bepergian, bawa anak dan sebagainya. Membawa bekal dari awal. Tapi ingat, tetap hatinya tawakal kepada Allah. Wa in kana munfaridan qawiyal qalbi, kalau ternyata engkau adalah orang yang hidup sendiri dan kuat hatimu dengan Allah billahi subhanahu wa ta'ala. Kemudian setelah itu apa? Yasghaluhu zadu an ibadatillahi wa ta'ala. Kemudian kamu menduga bahwasanya dengan bekalmu itu malah menjadikan kau terganggu untuk beribadah kepada Allah. Maka kalau kamu seperti ini, fatarku afdhal. Kayaknya bukan sekali kalau kita ini ya. Nggak ada bekal yang malah tidak khusyuk kayaknya. bingung nanti ya. Bekal tidak khusyuk. Sudahlah, kita ngambil yang pertama saja.
tinggal diniati. Makanya ini selalu, makanya kelas kita ini kelasnya harus berbekal. Hanya yang perlu kita tata hati kita. Mungkin Anda seorang pengusaha besar, direktur gede, langsung duduk di mejanya, saya akan ngumpulin bekal dunia ini, harus aku gunakan seberapa persen dari gajiku untuk Allah. Biar langsung keluar dari hatinya itu hubbud dunya. Aku pastikan aku akan buka satu perusahaan lagi karena aku sudah punya 16 perusahaan. Yang ke-17 ini akan aku berikan berapa persen untuk Allah, dan seterusnya. Jadi langsung disambung dengan bantu orang lain untuk pondok, untuk masjid, untuk ini. Aman hatinya. Hilang kekikiran. Saya akan nambah lagi, boleh tambah. Kalau bisa menjadi orang paling kaya di Cirebon, kalau perlu di Indonesia, kalau di dunia. Tapi selalu berkata, berapa persen akan aku berikan untuk Allah. Satu toko punya keuntungan 10 juta sebulan. Baik. Kemudian dia mengembangkan toko. Kemudian dia bisa membuat 10 toko. 10 toko. Satu tokonya sama 10 juta. Berarti kalau 10 toko berapa? 100 juta. Coba. Kalau seandainya saya akan membuat 10 toko ini. Kemudian 80% dari untung aku gunakan untuk dakwah di jalan Allah. Berani tidak ngomong gitu? 20%. 100 juta berapa? 80 juta. Masih sisa berapa? 20 juta. 20 juta dari satu toko banyakkan mana kira-kira? Yang 10 juta tadi yang dimiliki. Hah? Lebih banyak 20 juta. Sebenarnya sudah naik. Cuman karena ketamaannya jadi berat yang lempasin 80 juta itu. Padahal dia sudah naik dari 10 juta punya penghasilan menjadi berapa? 20 juta. Dan begitu seterusnya, ketamaan itu ngerepoti. Kita kalah dengan salah satu tokoh Yahudi yang punya produk apa itu dalam dunia teknologi. Ternyata Pak, dia telah mengatakan bahwa 90% dari aset saya aku gunakan untuk perjuangan. 90%. 10%-nya masih kaya ternyata. Dia melihat 10%-nya bukan lihat 90%. Ya. Kalau lihat sebelumnya pusing dia, 90 habis. Ya terkaya. Dia dikatakan termasuk orang terkaya di dunia. Saya mendengar berita bahwasanya 90% dari asetnya akan digunakan untuk perjuangan agamanya. 10% yang masih dimiliki ternyata masih kaya. Kalau seandainya ada seorang muslim di Indonesia punya harta 10 triliun, saya tidak tahu sebanyak apa 10 triliun. Anggap saja sudah 10 triliun akan aku jadikan 9 triliun untuk dakwah jalan Allah. Dia masih punya 1 triliun ya. Kalau ngelihat 1 triliunnya, maka ketahuilah bagi dia adalah enteng. Tapi kalau hatinya dibisik iblis, 9 triliun kau berikan. Coba. Nah ini sekarang kita perlu. Ketahuilah apa yang Anda berikan tidak akan mengurangi dapur Anda. Kalau dapur harus berkurang, tetap berkurang. Baik kita memberi atau tidak memberi. Maka jangan dihubungkan sedekah Anda dengan kurangnya dapur Anda. Nah ini yang perlu dibangun adalah keyakinan, kekuatan ini. Imam Ghazali mengatakan bahwasanya, ya dilihat dong kalau kelasnya kelas kamu yang harus berbekal, berbekallah. Tapi ingat, tata hatimu. Di saat kau berbekal mencari duit dan sebagainya, jangan lupa kau masukkan di dalam berbekalmu itu niat yang baik, niatul khair katanya, untuk menolong orang dan sebagainya. Boleh Anda menjadi kaya raya. Saya juga pengen kok punya mobil bagus agar enak, perjalanan nyaman. Tapi ingat, untuk apa itu? Ya untuk bantu usaha saya. Terus setelah itu, untuk apa kalau kaya raya? Usaha saya ini untuk bangun pondok nih, untuk nyantuni orang fakir nih, untuk wah ini masuk. Sehingga di saat dia menikmati mobil yang bagus sekalipun, ternyata tujuannya adalah kemuliaan. Saya pengen kamar yang enak untuk bisa istirahat maksimal. Memangnya kalau sudah istirahat kenapa? Biar saya bisa kerja maksimal. Kalau kerja dapat duit untuk apa? Untuk Allah. Lah ini selamat dia. Ini melatih. Jadi maka Anda jangan duduk di meja kerja Anda kecuali kebayang di mata Anda adalah bagian Allah Subhanahu wa taala. Harus termasuk biarpun Anda kerjanya kecilnya. Saya kuli sehari 30.000. Ya Allah, saya akan kerja 30.000. Jangan kau ikat hatimu dengan dunia itu, akan tapi lepaskan dunia dari hatimu, langsung kamu potong. Anda potong bahasanya dari 30.000 akan aku gunakan di jalan Allah 2.000 atau 3.000. Pasti harus aku berikan jalan Allah. Untung-untung sampai
20%, 50% dan seterusnya. Sesuai dengan kemampuan masing-masing. Tapi ingat, jangan lupa mewarnai berbekal kita dengan niat untuk kebaikan, niat untuk Allah Subhanahu wa taala, agar terlepas hubbud dunya daripada dimulai dari kecil saja. Kalau Anda punya gaji sehari itu 30.000, Anda membantu 5.000, tinggal 25.000. Anggap saja 25.000 untuk diri Anda 5.000. Ini 1/6, ya kan? 1/6. 5.000 1/6-nya. Baik. Tiba-tiba gaji Anda naik. Punya gaji 600.000. Bisa enggak ngasih 100.000? Ya masih lumayan sih, masih kelasnya ratusan ribu. Baik, besok tambah lagi. Tahun depan gajimu naik sebulan 6 juta. Bisa enggak ngasih 1 juta? 1 juga gede ya, 1 juta. Baik, naik lagi. Tak tahunya bulan berikutnya, 1 bulan Allah memberikan kekayaan kepadamu senilai berapa? 600 juta. Ini yang pengusaha gede. Mampu enggak mengeluarkan 100 juta setiap 6 miliar, keluar 1 miliar. Tambah berat semakin gede ternyata. Maka ternyata di saat Anda kecil lebih mudah untuk bersedekah dan berinfak. Di saat Anda kecil, berinfak dan bersedekah semakin gampang. Jadi orang yang bersedekah 100 juta itu bisa jadi adalah 0,% dari hartanya. Tapi tukang becak yang hanya dapat 30.000 sehari, tatanya nyumbang 3.000 ke masjid, itu nilainya gede banget di hadapan Allah. Di hadapan Allah. Baiklah, kita belajar. Yang penting kita berusaha untuk mengeluarkan hubbud dunya dari hati kita. Tidak mengikat hati kita dengan dunia. Maka siapapun dari kita yang punya usaha, hendaknya kita berusaha untuk menjadikan usaha kita tidak murni untuk dunia. Harus kita beri warna akhirat. Harus aku gunakan untuk Allah. Kita bagi. Nah, kecuali Anda hidup sendiri di tengah hutan, ya sudah cukup makan daun-daunan, rumput, bau apa itu sana. Maka Anda tidak usah membawa bekal. Maka kalau seperti itu lebih bagus gak usah berbekal. Karena Anda tidak berurusan dengan siapapun. Tidak punya anak yang harus dinafkahi. Fatafaham, maka berusaha untuk faham hadir jumlah permasalahan ini. Waqtafid, jagalah biha hal ini. Rasyidan, semoga engkau bisa mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Wabillahi taufik. Hanya dengan Allah lah, dari Allah lah kita mendapatkan pertolongan. Taufik adalah pertolongan untuk melakukan kebaikan. Baik, ini adalah apa yang diajarkan oleh Imam Ghazali kepada kita tentang urusan dunia kita. Sekaligus kami seru. Dan akhir-akhir ini kami selalu sampaikan, ayo kita menjadi penyelenggara dakwah. Bergabunglah Anda dalam penyelenggara dakwah ini. Anda bergabung untuk bisa berdakwah di sini. Dengan cara Anda menyumbangkan, memberikan dari harta Anda. Anda gabung yang resmi. Nggak pakai tutup-tutup, sedekah sir tempatnya lain. Ini sedekah terang-terangan, seperti Syekh Abdullah Sya'roni memberikan sedekah terang-terangan, kadang pahalanya lebih gede. Kapan itu? Untuk menyemarakkan cara bersedekah. Makanya termasuk akhir-akhir ini kami seru kepada siapapun, hendaknya bergabung dengan infak rutin dengan Al-Bahjah, biarpun hanya sebulan 1.000 rupiah atau 2.000 atau 3.000. Intinya rutin. Rutin itu adalah untuk menjadikan kita selalu ingat. Kemudian itu juga untuk mengeluarkan hubbud dunya dari hati kita. Jadi apapun yang kita lakukan dari kerjaku, aku harus berikan bagian Allah Subhanahu wa taala. Aku ambil. Dan itu kami galakkan akhir-akhir ini. Dan alhamdulillah sudah mulai banyak yang mendaftar, ya. Dan ada memang hanya 1.000 beneran, ada yang 5.000, 3.000, enggak ada masalah. Biarpun 1.000, ketahuilah itu adalah besar di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jangan ragu untuk memberikan sedekah walau bisyikki tamratin, biarpun hanya separuh buah kurma. Itu ada nilainya di hadapan Allah Subhanahu wa taala di saat Anda tidak mampu. Duitnya ratusan juta, separuh kurma, ya keterlaluan lah. Duitnya 500 jutaan, 1.000, ya keterlaluan. Cuman ingat, tanda ikhlas adalah di saat Anda tidak merasa malu dengan bersedekah yang sedikit. Tidak apa-apa. Maka kami himbau, tidak apa-apa sedikit, jangan ragu, jalankan. Maka nanti mohon bisa mendaftar untuk bisa program mulia ini, untuk mengeluarkan hubbud dunya dari hati kita. Jadi Anda mulai pagi kerja itu, kalau untung-untung Anda bisa cicil setiap hari. Anda kerja harian misalnya sehari dapat 20.000 atau 40.000 jadi tukang atau apa. Anggap saja yang paling kasar, paling keras. Baik, dari 40.000, bismillahirrahmanirrahim, saya akan keluarkan untuk Allah 1.000 saja deh. 1.000 dari 40.000.
Dan insya Allah nggak akan mengurangi dapur sesungguhnya itu. 1.000 dari 40.000. Tidak 1.000. Anda masukkan celengan, setiap akhir bulan Anda kumpul, Anda ambil berapa? 30.000 tanpa Anda sadari. Tapi kalau dari awal Anda potong 30.000, kan gaji sehari itu. Berat. Gaji sehari kurang dikit, sehari kan 40.000. Langsung dipotong 30.000, mabuk itu, kelenger ya. Maka disiasati hawa, hati kita yang kikir ini kita siasati. Maka saya bikin kotak kecil ya, kaleng susu saya bolongi. Setiap hari akan saya masukkan 1.000, 1.000, 1.000. Habis belanja, setiap hari ibu yang belanja selalu sisihkan. Bu, ada diskon dong 1.000, dikasih diskon ya. Yang ngasih diskon dapat untung di hadapan Allah, Anda dapat untung. Masuk 1.000, masukkan 1.000. Beli bakso 6 orang, beli makanan 6 orang, kasih Pak, kembalinya tambah deh 1.000, 2.000, masukkan. Bisa banyak nanti. Dan itu menyiasati. Para ulama dulu menyiasati kekikiran, termasuk menyiasati kemalasan dalam ibadah. Kalau Anda pengen nyiasati dalam ibadah, semuanya harus pakai siasat agar setan itu kalah betul siasat. Kalau ada ibadah sholat malas, caranya jangan di satu tempat. Anda punya tiang 4 sama punya ruangan 3 di rumah, misalnya ada rumah masih ada tiang. Sudah, pokoknya kamu setiap malam sholatnya adalah setiap satu tiang kamu ngadep ke tiang 2 rakaat, tiang berikutnya 2 rakaat, tiang berikutnya 2 rakaat, kemudian di pojok dapur sama di dekat sana malam 10 rakaat, 20 rakaat enteng kok. Ibu siasati itu. Ibu sama dengan saya malas. Ibu lebih rajin dari saya. Kalau saya kelas pemalas. Makanya saya kalau mau sholat nyiasati. Ya, sesaat harus di sana, harus pakai siasat. Ini nyiasati hawa nafsu itu. Jadi kalau kita siasati, nah, pertama di tiang situ, pindah ke situ, pindah ke sini tanpa sadar ibu ya. Di masjid pun begitu. Bahkan makruh namanya iton, istiqomah dalam kesunahan sholat sunnah itu makruh. Di situ dan itu menjadi sebab setan goda males. Oh, sudah banyak. Tapi kalau Anda pindah sambil berjalan dari wudhu sana, sholat sunat 2 rakaat sini, pindah sini, berjalan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 12 rakaat tanpa sadar. Itu menyiasati. Nah, ini siasati. Sama malam hari raya Idul Fitri, sebetulnya para ulama mengatakan bertakbirlah engkau banyak berzikir, lakukan sholat sebanyak-banyaknya, hidupkan malam itu dengan ibadah. Kalau di masjid kayaknya tidur saya ajak keliling saja, masuk masjid ke masjid. Sebelum masjid, setiap masjid 4 rakaat. 4 rakaat, 2 rakaat, doa, jalan lagi ke masjid sambil takbir. 2 rakaat, masjid lagi takbir. Sebelum masjid dapat berapa? 40 rakaat, enggak sadar. Ibu di rumah 40 rakaat ngelebih terawih, sudah mabuk tuh. Ingat terawih aja cuma 20, bagaimana saya 40 rakaat? Ya, siasati. Sama sedekah pun Anda siasati. Dan tidak kerasa ada cicil setiap hari. Baru akhir bulan dibuka. Kasihkan. Kalau perlu tidak usah dilihat. Seperti ada orang dari subhanallah dari sekitar pasar sini, dia tuh dengar pengen bantu pondok dan sebagainya. Buya saya bangun pondok tapi malu saya, bukan malu, saya nggak punya apa-apa, cuman saya itu setiap jualan, dia kan jualan, dia ngumpulin uang logam yang 1.000-an itu, pokoknya uang logam yang 1.000-an saya masukkan, kayaknya datang pakai kain dibungkus begitu berat begini, saya diserahkan ke kita, Buya ini adalah sedekah saya kumpulkan selama 3 tahun. 3 tahun dia ngumpulin sampai setebal itu. Nggak sampai 3 tahun, saya hampir 3 tahun. Berat memang, saya terima nih. Berat banget sih. Saya tidak berani buka Buya. Kenapa? Takut merasa banyak nanti nggak jadi. Dari buka. Saya buka terhitung 9 juta. 9 juta ini. Buahnya berat banget. Coba 9 juta uang logam tuh. Coba. Berat banget dia. Bawahnya pun dia kayak berat. Apa itu? Buya ini sedekah saya Buya. Ya udahlah hadiah aja. Jadi dia siapa? Coba dilihat 9 juta buat kontrak toko, bubar lah. Ya, cuman dia orangnya cerdas sih ya. Dan dia insya Allah ini sudah hampir 2 tahun nih, nggak kelihatan. Mungkin sudah ngirim lagi, saya nggak tahu nih. Dia akan terus seperti itu. Saya hitung 9 pas 11 juta anak-anak yang menghitung. Dihitung sama anak-anak, ngitungnya pun kelengernya. Ngitung begitu. Waduh. Masya Allah. Ini orang pinter dia. Dan dia nggak sadar, nggak ngerasa dia melakukan itu semuanya. Hanya pokoknya masukkan, saya masukin, dan tidak dilihat. Sama, Anda lakukan seperti itu ini untuk keluarkan dari hubud dunia ini. Berusahalah. Kalau Anda punya anak pun Anda didik anak Anda untuk kenal berderma. Untuk ngerti derma, biarpun sehari anak kita 100 rupiah. 3 hari, 2 hari, seminggu, sebulan 3.000. Tanpa kami hadirkan sesuai dengan materi yang kita bahas hari ini, mengeluarkan daripada hubud dunia di saat kita berbekal. Jangan sampai murni untuk dunia saja, ayo kita gunakan untuk akhirat. Baik, ini saja pertanyaan singkat 1 atau 2 dan kita tutup dengan doa.
Baik, syukran kepada guru kita tercinta. Mudah-mudahan kita semua dijauhkan dari hubud dunia. Amin, amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Baik, selanjutnya kita masuk kepada asisten tanya jawab. Kami berikan kesempatan kepada jamaah untuk bertanya. Jamaah bapak-bapak seorang penanya dan jamaah ibu seorang penanya. Ya, bapak-bapak itu terlebih dahulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf Buya, ini di luar tema. Yang ingin saya tanyakan, sholat duhur setelah sholat Jumat. Saya pernah sholat Jumat di Cirebon bagian barat, Ciwaringin dan sekitarnya, itu marak sekali sholat duhur setelah sholat Jumat. Tapi begitu daerah setelah sholat Jumat. Ya, sholat duhur setelah sholat Jumat. Tapi begitu ke Cirebon bagian timur, Buntet dan sekitarnya, itu jarang. Padahal saya sholat di sana ya azannya 2 kali. Di timur juga ya azannya 2 kali. Nah ini saya butuh penjelasan Bu ya. Demikian saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Assalamualaikum. Semoga Buya selalu Allah dan kasih sayang Allah. Amin. Maaf sebelumnya Buya, bila orang tua kita Suaranya terputus suaranya. apabila orang tua sedang bertengkar, bagaimana hendaknya anak itu memposisikan dirinya? Karena apabila berpihak ke ayah atau ibu, maka akan ada yang saling tersakiti. Mohon nasihatnya Buya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi Serta wabarakatuh. mohon doanya. Amin, amin insyaallah. Pertama masalah sholat Jumat, sholat duhur yang dilakukan setelah sholat Jumat. Kalau tadi nyinggung masalah adzan, yang benar adalah adzan memang 2. Dari masa ke masa. Dari Sayyidina Utsman ibn Affan sampai Sayyidina Imam Ali bin Abi Thalib sampai hari ini adzan adalah 2. Adzan 2. Kalau adzan 1 seolah-olah kembali kepada Nabi SAW. Ketahuilah Nabi juga menyuruh kita untuk mengikuti sahabat Nabi. Kemudian yang melakukan sholat zuhur setelah sholat Jumat itu justru biasanya orang yang adzannya 2 malahan. Yang adzannya 1 nggak ada itu. Adzannya 2 ini. Nah, yang adzannya 2 ini biasanya ini yang melakukan sholatnya pun jadi 2. Sholat Jumat, setelah itu kemudian sholat duhur lagi. Pertanyaan adalah bagaimana hukumnya melakukan sholat duhur setelah sholat Jumat. Kaidah fikihnya sangat jelas. Semua ibadah yang diperselisihkan keabsahannya dalam madhab yang diikuti tapi masih sah menurut madhab yang lain, itu sunnah untuk diulang. Ini kaidahnya. Semua ibadah yang diperselisihkan keabsahannya sah sih, sah menurut kita pun sah, tapi menurut madhab lain tidak sah. Misalnya kalau kita mengulang karena menjaga khilafnya madhab tadi, maka itu adalah sunnah, tapi dengan catatan itu amal untuk pribadi-pribadi, bukan untuk pergerakan massa. Artinya apa? Jika ternyata di dalam madhab itu kok sudah sah sholat Jumat tersebut, apalagi kalau madhab Imam Syafi'i, kalau sudah sah menurut madhab Imam Syafi'i, menurut madhab lain sangat sah. Sebab madhab Imam Syafi'i dalam sholat Jumat sangat ketat. Jadi dalam madhab kita Imam Syafi'i, sholat Jumat itu sangat ketat. Rata-rata ini, kalau sudah sah menurut madhab Syafi'i, menurut madhab yang lain, insya Allah juga sah. Baik, di dalam madhab Syafi'i juga sudah terpenuhi khutbahnya dengan 5 syaratnya, yang 5 rukunnya yang terpenuhi. Kemudian juga memenuhi bilangan menurut madhab Imam Syafi'i yang dikukuhkan ada 40 dan seterusnya. Kalau sudah seperti itu nggak perlu diulang. Kenapa harus diulang? Ini ada cerita, ini kami diajak diskusi juga di Cirebon bagian mana itu masalah seperti ini kami sampaikan. Ada kisah memang dulu di Mesir sana, Syekh Bakar Syatok mengkisahkan bahwasanya ada dulu itu sebuah masjid itu mengulang Jumat dengan sholat duhur, tapi ada kronologi ceritanya. Dan setelah itu memang dirubah susah. Dirubah susah, padahal yang datang orang alim. Itu kasusnya begini. Ada sebuah kampung
itu mulai Islam masuk ke tempat tersebut, kemudian sampai bangun masjid. Akan tapi setelah bangun masjid ternyata bilangannya belum cukup menurut mazhab Imam Syafi'i, hanya terdiri 30 orang atau 25 orang. Akan tapi masyarakat tersebut tetap menginginkan adanya sholat Jumat, karena muftinya mufti Syafi'i, dikisahkan oleh Syekh Bakar, karena muftinya adalah mufti Syafi'i, ulama Syafi'i, maka kalau kalian mau melakukan sholat Jumat sebagai pembelajaran sekaligus pengen ada khutbah, pengen tahu cara Jumatan, kalian belum memenuhi bilangannya. Tapi kami pengen, baiklah kita sholat Jumat ya, tapi ingat, karena menurut mazhab Imam Syafi'i tidak dianggap sah, setelah itu kamu sholat zuhur. Akhirnya betul melakukan sholat Jumat, kemudian melakukan sholat zuhur, dan sukarela dari mereka. Nah ini singkat ceritanya, mungkin gampangnya begini, lah kiai yang ngajarin mati duluan, akhirnya berkembanglah Islam di situ. Yang Jumatan sudah banyak masih diulang lagi. Ini problem ini. Kayak yang sudah banyak masih diulang. Dan di saat datang orang alim lagi, dia mengatakan, kan guru sepuh yang pernah mengajari gini, nggak berani ngerubah dong guru sepuh. Padahal guru sepuhnya waktu mengizinkan karena sebuah tujuan, karena bilangannya belum cukup mazhab Imam Syafi'i. Dan kami juga khusnudon dengan yang ada di pelosok-pelosok daerah daerah Majalengka dan di Cirebon bagian sana, itu judul kiai sepuhnya juga orang alim ngajari. Karena banyak orang awam, banyak orang yang mohon maaf abangan, pengen sholat dan sebagainya. Ya sudah sholat, tapi demi keabsahan mazhab Syafi'i perlu diulang. Setelah benar, ya mestinya dirubah, nggak usah diulang dong. Ini dalam keadaan benar rukunnya. Rukunnya terpenuhi, sah, ya. Rukuni terpenuhi. Ini dalam keadaan rukunnya ada yang kurang, syaratnya ada yang tidak terpenuhi. Itu diulang. Tapi kalau sudah terpenuhi ya nggak usah diulang. Ngapain diulang? Dalam keadaan syarat rukunnya pun kurang, apakah benar harus diulang? Misalnya, mohon maaf, di sebuah masjid khatibnya, ya namanya orang bisa saja lupa, khutbahnya kurang sholawatnya, atau sholawatnya pakai dhamir dalam mazhab Syafi'i nggak sah. Kalau sudah sholawatnya nggak sah, khutbahnya tidak sah. Kalau sudah khutbahnya tidak sah, Jumatnya tidak sah. Kalau Jumatnya tidak sah, maka harus diulang zuhur. Baik. Ada khatib, assalamualaikum, wah semangat, sampai lupa. Saya pun pernah lupa sholawat, lupa takwa dan sebagainya. Baik. Setelah sholat, assalamualaikum, tatanya ada yang berdiri. Mohon maaf para jamaah, sholatnya nggak sah, diulang. Wah, bikin orang gila itu. Mufti Mekah Said Alwi mengatakan bahwasanya jika urusan dengan orang awam, jika mereka melakukan satu amalan kok tidak sah menurut satu madhab, tapi kok masih bisa dianggap sah menurut madhab lain, tolong deh diikutkan madhab lain, jangan disiksa mereka dengan ibadah begitu. Kalau seandainya itu di pelosok-pelosok itu masih ada kekurangannya, rukun-rukunnya, ketahuilah kita urusan dengan orang awam, jangan diseksa mereka untuk mengulang. Kalau kiainya mau hati-hati, buat kamu saja ya kiai, ulang sendiri, jangan ngajak orang lain mengulang. Seharusnya begitu. Kalau anda sendiri sebagai seorang alim, ikhtiyat, hati-hati, tapi jangan dibawa orang awam, sebab orang awam itu mau ke masjid saja sudah untung, suruh sholat 2 kali. Maka kami khusnudon, mereka yang mengulang ini karena pernah mengikuti ulama terdahulu. Tapi secara kajian ilmiah seharusnya mulai berubah. Tapi jangan mencaci juga mereka. Jangan caci, karena ini masalah ngikuti juga. Mereka ngikuti pendahulunya. Kalau pendahulunya hidup sampai hari ini pasti dirubah. Karena apa? Secara fikih tidak sah, tidak dibenarkan mengulang kecuali memang di dalam sholat Jumatnya ada kekurangan. Kekurangan secara fikih mazhab Imam Syafi'i. Kekurangan sesuai dengan pendapat yang dikukuhkan. Kalau kil repot nanti, nggak ada yang benar sholat nanti. Pendapat yang dikukuhkan ternyata sudah sah. Rukun khutbahnya terpenuhi 5. Kemudian imamnya, kemudian yang hadir juga 40. Kemudian di masjid selesai, nggak perlu diulang. Kalau diulang, ketahuilah kita merepotkan orang awam. Maka hati-hati. Maka dalam hal ini pun kita harus berhati-hati. Di saat kami berdiskusi dengan mereka pun juga kami hati-hati. Karena apa? Di antara mereka memang ada kepatuhan dengan ulama. Pada dasarnya mereka mengikuti ulama mereka yang dahulu. Akan tapi kalau dikembalikan pada hukum fikih, ya ini yang kami sampaikan. Tidak perlu diulang kalau sudah terpenuhi rukun-rukun dan syaratnya.
Kalaupun harus diulang, ketahuilah ini kalau memang ada sebab. Kalaupun ada kesalahan, itu jangan diseksa orang awam untuk melakukan sesuatu yang demikian itu. Coba kebayang, yang sholat sampai di pinggir-pinggir jalan sampai kepanasan. Setelah sholat Jumat ada pengumuman, mohon maaf, sholat Jumatnya nggak sah karena khutbahnya nggak sah, diulang. Kiainya dicaci maki, apaan nih Ustadz nggak bener, bikin susah, sudah saya membuka toko kepanasan, kamu enak di dalam. Wah, habis itu, naudzubillah, menjadi sebab perpecahan, berantakan umat itu. Makanya kata Said Alwi, mufti Makkah, nih, kita urusannya dengan orang-orang besar aja deh, mufti-mufti begitu deh. Said Alwi dalam Muqaddimah Sab'ah Kutub Mufidah, ketahuilah urusan orang awam hendaknya kita permudah dalam hal ini. Jangan seksa orang awam. Mau ke masjid sudah seneng lah itu. Itu ada yang buka toko pengen langsung balik. Ada yang kantornya terbatas. Sholat Jumat masih sampai khutbah panjang-panjang aja nggak boleh, suruh ngulang sholat. Nah, tapi ingat, Anda jangan prasangka buruk kepada mereka yang mengulang sholat Jumat dengan sholat duhur, tapi paling tidak Anda tidak usah melakukan itu semuanya. Kalau Anda ingin melakukan sholat sunat, lakukan sholat sunnah yang banyak. Kecuali memang Anda ragu, misalnya secara pribadi, Anda mendengar secara pribadi khutbahnya kurang. Ya Allah, khutbahnya kurang. Anda boleh mengulang dengan duhur, tapi diri Anda sendiri. Jangan diajak orang lain bareng-bareng sama Anda. Orang awam kasihan, bisa menjadi sebab permusuhan antara orang awam dengan ulama. Sebab orang awam sekarang kan gampang komentar, wah biar di bidang kiai goblok, kiai nggak bisa, sholat aja sampai salah. Padahal dia nggak ngerti salahnya dari segi mana, nggak ngerti. Cuman biasanya ini pernah kita menyelesaikan juga problem. Ada seorang kiai khutbahnya ada kurang rukunnya. Ada ustadz muda langsung menyalahkan. Yang disalahkan nggak mau. Akhirnya ributlah sampai mau bahtul masail. Bahtul masail, kami datang ke tempat tersebut. Kiai yang sepuh ini membawa kitabnya Dr. Wahbah, kitab gede-gedein. Kemudian kami yang jadi penengah waktu itu, kami bilang, untuk apa kitab ini semuanya? Kalau bicara tentang urusan madhab, itu sudah sangat jelas. Dalam madhab Syafi'i begini-begini. Sekarang permasalahannya apa sih? Ini kurang rukunya, kurang baca sholawat atau tak apa lupa, diingatkan sama orang. Cobalah, kalau mau cuman diingatkan saja kan enteng. Misalnya kiai kurang sholawat, tinggal di mimbar sambil ceramah, oh kurang sholawat, Allahumma sholli ala Muhammad, kan beres. Kenapa kok kekeh tidak mau sholawatan? Khawatir ada kesombongan tidak? Biarpun diingatkan, Ustaz kurang sholawat, oh iya baik, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad, ma'asyiral muslimin, lanjutkan. Sah kok gitu? Oh, tinggal ngomong Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad saja kok susah, ada apa? Ayo, apakah ada kesombongan dalam hatinya? Harus mendatangkan kitab 12 jilid? Ada apa? Yang satu. Yang kedua, lah kalau ngingetkan kok keras-keras, kan bisa naik bisik-bisik di mimbar. Kiai, kan gitu beli enak, tidak bikin malu orang. Setelah terungkap apa? Lagi-lagi permusuhan antara ustadz dengan ustadz, rebutan masjid kisahnya. Nah, kan capek kalau dari awal ngerti rebutan masjid, gak usah datang saya kan. Rupanya ustadz yang berdiri itu digitukan tersinggung ini. Karena ini saingan saya. Yang di bawah ini ketemu kiai yang gede salah, langsung diantem. Ini kurang adab. Padahal kalau diingatkan, saya pernah kok diingatkan, dikirimi surat saya. Lagi khutbah begini, sholawatmu kurang. Langsung ya, dek, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Giliran saya dari pengurus masjid waktu itu. Ada yang salah, saya kasih surat, nggak paham, dilipat lagi suratnya. Saya kasih surat, dilipat lagi. Ya sudah, nggak paham. Ada orang yang salah, saya kasih surat. Baru saya ingat, oh saya nggak paham. Mestinya saya naik bisiki sholawat kurang, saya bisikin ke kupingnya kan beres. Dan nggak ganggu kok itu. Coba, jadi seharusnya kalau semuanya dengan kesadaran enak. Yang ingatkan lembut, halus. Ingat ya keras, kurang, kan tersinggung kiai sepuh. Di begitu dia sepuhnya masih kekeh. Padahal kalau seandainya ngomong Allah bahasa Muhammad kan beres. Sholatnya sah. Ketahuilah, permasalahan hati penting juga. Nah, maka dari itu, kalau Anda mengomentari orang yang masih ngulang, ya nyantai aja lah. Ya sudahlah, orang awam ngikut ustadznya ya. Cuman ke depan kalau Anda punya masjid, jangan direpotkan orang-orang mengulangi yang demikian itu. Kasihan mereka. Mau sholat saya sudah untung kok. Biarpun nggak sah menurut madhab Syafi'i, dia asalkan menurut madhab yang lain sah, sudah oke kok. Bisa saja dianggap sah. Karena apa? Kemudahan ini. Ya Said Alwi, ini orang awam madhabnya nggak ada, tergantung siapa yang membawa. Justru yang perlu kita hindari adalah menghadirkan di masjid pemikiran-pemikiran yang aneh. Biasanya adzan 2 jadi 1, ini macam-macam itu ya nggak boleh kayak gitu tuh. Itu merusak hati itu. Baik, kemudian pertanyaan yang kedua adalah kalau kita menemukan orang tua berantem, apa yang harus saya lakukan?
Anda tidak boleh memihak salah satunya lalu Anda menjadi musuh yang satunya lagi. Anda harus menjadi penengah yang sesungguhnya. Kalaupun Anda harus mengingatkan salah satunya, bukan di hadapan. Kalau Anda harus mengingatkan ibu, misalnya ibu yang salah di mata Anda tidak perlu mengingatkan ibu di saat Anda tidak perlu mengingatkan ibu Anda di saat di depan ayah Anda. Atau yang salah ayah, Anda jangan mengingatkan ayah di saat di depan ibu. Dia akan tersinggung, Anda menjadi musuh dengan Anda. Mungkin Anda di situ hanya cukup menangis saja. Abah, Umi, saya adalah anak. Saya bicara sendiri-sendiri. Kalau saya anggap anak, saya cinta kepada Abah, saya cinta Umi. Di saat ke Umi, mungkin Umi benar, tapi sedikit kasar Umi. Umi selalu benar. Saya ngerti Umi sangat benar omongannya. Terima kasih Umi. Umi ingatkan Abah. Cuman ke depan Umi ya, biar kalau ingatkan Abah dengan kalimat yang lembut dan sebagainya. Tapi enggak, Mi, ini yang baik saja, mohon maaf. Umi benar sudah gitu. Satu. Dengar Abah luar biasa ya Umi. Umi itu niatnya baik, cuman sedikit saja Umi kasar. Semoga Umi besok enggak kasar lagi. Tapi kan diomongkan Umi kan benar, Bah ya. Apa benar itu? Enggak, Bah. Kita ngomong dengan Abah yang baik. Abah, mohon maaf. Saya sayang sangat Abah. Makanya saya mau ngomong dengan Abah pelan-pelan karena saya sangat Abah orang yang sangat saya cintai. Umi mengingatkan mungkin caranya saja, Bah. Iya, caranya kok begitu lah, mulai sadar dia caranya. Jadi Anda harus seolah-olah memihak. Jadi kalau Anda dekat dengan ayah, seolah ayah Anda memihak kepada sang ayah. Di saat Anda dengan ibu, seolah ibu merasa bahwa Anda memihak kepada ibu. Jangan sampai Anda menjadi musuh. Sehingga orang tua Anda percaya kepada Anda. Menjadi Anda penengah. Ini adalah anak yang berbakti mendamaikan orang tua yang berselisih. Cuman biasanya lihat, anak dengan yang senang, apalagi masa-masa remaja. Siapa yang ngasih duit dideketi. Siapa ini bermasalah ini. Tidak. Jadi kita hendaknya dekat dengan semuanya. Dan jangan biasa menyalahkan orang tua di hadapan orang tua yang lain. Menyalahkan ayah di depan ibu, nggak pantas itu. Kita harus bicara baik, sembunyi, tidak ada yang tahu. Adapun di saat berduanya, Abah ini baik semuanya, saya sayang semuanya. Cuman soal Abah sama Umi begini saya jadi bingung. Saya jadi bingung, mohon maaf, pergi. Baru nanti bicara pelan-pelan sendiri-sendiri. Ya aja bicara baik-baik. Harus itu cara, dan berusahalah Anda untuk mendamaikan orang tua yang berselisih. Kemudian juga dicari sebabnya dong. Kalau tidak ada sebabnya, ketemu sebabnya, Anda menangani permasalahan pun harus hati-hati. Sebab ada dua hal di dalam mengingatkan orang lain. Yang pertama adalah termasuk mengingatkan orang tua. Yang pertama adalah kebenaran tidak harus diucapkan hari itu. Jadi Anda ngomong sama Abah, tunggu dong waktu yang sangat tepat. Kira-kira kapan saya harus menyampaikan? Jangan baru ribut dengan ibu langsung kita ingatkan, wah tambah marah nanti. Mungkin nunggu waktu makan enak atau lagi nyantai di mana baru kita bisik dengan Abah. Yang kedua adalah kebenaran tidak harus Anda ucapkan dengan lidah Anda sendiri. Anda bisa minta tolong orang yang sangat berwibawa, atau Anda bisa kirim surat yang baik, Abah yang saya cintai, gini, dengan surat cinta yang indah sampai Anda pergi. Jadi yang dilihat bukan muka Anda sebagai seorang anak, tapi lihat tulisannya bolak-balik, akhirnya Abahnya bisa sadar. Tentunya pun dengan memohon kepada Allah, di saat kita ingin mengirim surat pun, sholat hajat 2 rakaat, minta petunjuk dari Allah, Allah akan menggiring hati orang tua. Baik, ini saja insyaallah. Baik, jangan lupa untuk menghadiri Maulid Akbar di Al-Bahjah 2, 23 Rabiul Akhir, Rabiul Tsani, 22 Januari, hari Ahad. Setelah dari Majelis Al-Bahjah Pusat, kemudian kita langsung menuju Al-Bahjah 2. Kemudian kajian muslimah bersama Umi di Al-Bahjah besok insyaallah ya. Dan jangan lupa Majelis Ahad pagi besok. Majelis Ahad pagi. Jangan lupa untuk diinformasi kepada yang lainnya. Dan juga kami seru kepada semuanya untuk bisa mendukung dengan program-program yang ada di pondok. Di antaranya program terbaru adalah program bergabung untuk infak secara rutin tadi. Mohon Anda mendaftar, jangan ragu. Sekecil apapun gaji Anda masih diberi oleh Allah. Maka jadikan itu adalah sebab pengikat antara kita dengan Allah dan Rasulnya. Kemudian juga di sana ada BMT sebagai cikal bakal daripada bank syariah yang kita cita-citakan, karena lembaga keuangan harus ditata dengan benar. Sebab kalau tidak ditata, maka uang itu selalu dibutuhkan, berputar. Maka kalau tidak dibuka pintu kebaikan, pintu kebenaran, maka yang dibuka adalah pintu kebatilan. Maka kita berusaha, maka mohon didukung. Boleh Anda menitipkan uang di sana, nanti ada bagi hasil dan sebagainya. Sekaligus dari tim sana pun juga kerja keras sekarang untuk mengembangkan usaha-usaha bermacam-macam untuk memutar uang tersebut. Tapi paling tidak, kalau ada orang yang uangnya nganggur ratusan juta atau miliaran itu, Anda bisa titipkan di sana, tentunya dengan
dengan pembagian yang sangat adil sesuai dengan syariat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dukung semuanya itu. Mari kita tutupkan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Allahumma arhamna wa la tu'adzibna, wansurna wa la takhdhulna, wa'afina wa la tumritna, wa akrimna wa la tuhinna, wa athirna wa la tuthir alaina innaka ala kulli qadir. Allahumma inna du'afa wa qawina. Allahumma ya Allah, kami ini lemah, berikan kepada kami kekuatan ya Allah. Berikan kepada kami bimbingan dan petunjuk-Mu ya Allah. Kami mohon ya Allah, saat ini kami di dunia ya Allah. Kami mohon ya Allah, jangan sampai ya Allah dunia ini menjadi sebab kesengsaraan kami di akhirat. Akan tapi kami ingin ya Allah, di dunia ini benar-benar kami berbekal untuk menuju kepadamu ya Allah di akhirat nanti. Maka kami mohon ya Allah, jadikan dunia di tangan kami, jangan kau jadikan dunia di hati kami ya Allah. Siapapun kami yang kaya dan yang melarat, jangan sampai kami menjadi budak dunia ya Allah. Ya Allah, akan tapi kami ingin menjadikan dunia itu budak kami untuk menghantarkan kepadamu, kepada kemuliaan. Jangan sampai ya Allah, ya Allah, Engkau maha tahu tentang keadaan kami ya Allah. Maka kami mohon ya Allah, suburkan hati kami dengan kerinduan untuk berbuat baik dengan harta kami ya Allah, agar harta kami tidak menjadi penghalang kami untuk menuju kepadamu. Ya Allah, yang sempit rezeki lapangkan dengan rezeki yang halal penuh berkah, dan jadikan rezeki itu sebab kemuliaan mereka di akhirat. Yang sakit sembuhkan, yang punya hutang mudahkan kami dalam bayar hutang kami. Dan kami mohon ya Allah, ampuni orang tua kami dan guru-guru kami, dan berikan kasih sayang-Mu kepada kami semua. Dan kami mohon ya Allah, yang sakit sembuhkan, dan kami mohon panjangkan umur kami dalam ketaatan serta sehat walafiat. Dan kami mohon ya Allah, ampuni orang tua kami dan guru-guru kami semua. Jaga anak-anak kami semua ya Allah. Jaga anak-anak kami, zaman mengerikan. Jangan sampai anak kami tertipu dengan kebiar dunia, gemerlapnya dunia. Akan tapi kami mohon ya Allah, hidupkan mata hati anak-anak kami ya Allah, sehingga mereka bisa melihat dunia ini adalah sebagai ujian ya Allah, melihat lahir dunia ini sebagai fitnah. Dan jadikan anak kami faham bahwasanya dunia ini adalah batinnya adalah pelajaran, dan jadikan anak kami bisa mengambil pelajaran dari dunia ya Allah, sehingga mereka bisa selamat, tidak terjebak urusan dunia ya Allah. Zaman mengerikan ya Allah. Ya Allah, alangkah banyaknya orang tua yang telah menjerumuskan anaknya untuk menjadi mesin uang, sehingga urusan sekolah pun urusan sekolah yang menjadikan uang. Kerja. Akan tapi kami ingin ya Allah, kami menjadi orang tua yang menghantarkan anak kami ke surga-Mu ya Allah, dan berikan kepada mereka kebaikan di dunia, sehingga di dunia berjaya, mulia, baik, bahagia, senang, sebagai mukaddimah kesenangan kebahagiaan di akhirat nanti. Kami mohon ya Allah, ampuni kami dan ampuni semuanya ya Allah. Dan kami mohon ya Allah, panjangkan umur kami dalam ketaatan serta sehat walafiat, dan berikan kepada kami semua husnul khotimah, mati dalam keadaan iman. Dan kami mohon ya Allah, jadikan ucapan kami di akhir hayat kami kelak saat Engkau hendak mencabut nyawa kami. Kami ingin saat itu ya Allah, hati dan lidah kami mampu mengucapkan kalimat agung dan mulia, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah bil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu alaihi sayyidina Muhammadin wa alihi washabihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Al-Fatihah.